Karena hanya orang cerdas yang bisa mendapatkan hidayah. Coba lihat di Amerika, ahli matematika, matematikawan, fisikawan, astronom, astronot, medis, para medik, masuk Islam karena kecerdasan pikiran. Yang murtad cuma dua persoalan, kalau nggak goblok perut kosong. Ibu bapak enak dapatkan Islam, makan di warung aman. Saya suami istri dapatkan Islam ini, dimusuhi, dibenci, dicaci maki, bahkan dikutuk-kutuk oleh orang-orang kafir. Siapa kita ini yang paling beriman? Ibu bapak dapat iman karena dijamin hidup aman, tinggal di Riau sini mayoritas Muslim. Jadi jangan ibu bapak, jangan menyepelekan orang yang mendapat hidayah. Bukan kecil perjuangan kami dalam memperjuangkan Islam ini. Nah, kalau kita mau bersatu atau tidak, yang namanya kita dari kafir, cari muka kepada Allah supaya matinya enak ke sana begitu, wafat. Kita bela agama, amal juga sudah payah begini. Amal payah, banyak berbuat dosa di masa jahiliyah, di masa kafir, menolak beriman kepada Allah, menolak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendapatkan Islam, bayarnya tidak mudah, ke sana kemari berkeliling berdakwah. Itu yang kami cari, amal pahala di hadapan Allah. Takbir di luar sana, musuhnya bukan kafir, musuhnya bukan munafik, musuhnya sama-sama pakai baret dua-dua, baku hantam di tengah jalan. Kafir tepuk tangan di gereja, haleluya. Muslim dengan muslim berkelahi. Ini jadi kami masuk Islam, berdakwah, kami terus pantau keluarga kita, jaga hati kita, jaga kehidupan kita. Awas, sikap pengecut bukanlah milik orang Islam, apalagi sebagai pendakwah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Justru kami masuk Islam sudah menyelidiki, sudah melihat secara historik dalam perpaduan antara dua kemampuan, ilmu bahasa yang kami lihat. Tak ada bahasa paling sempurna kecuali speak Arabic, bahasa Arab. Tidak bisa diselewengkan memang. Ibu bapak ambil saja Al-Quran bahasa Jerman, di dalam translate maksud saya, bukan bahasa Arabnya. Al-Quran dalam translate Germany, American English, bahasa di dunia Inggris, dan you perhatikan huruf hijaiyahnya. Apakah pernah berubah? Satu titik, jangankan satu kata. Al-Quran ini satu titik tak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan manusia. Anak bayi saja, anak kecil-kecil sudah bisa menghafal sampai 30 juz. Dari mana? Nah, koran yang hadir hari ini di Rio Post atau apa ya? Ada Rio Post di sini kan, koran. Berapa halaman? Siapa yang suka baca koran pasti tahu. Umpamanya 10 halaman. Ada enggak orang di Rio pernah hafal koran hari ini? Dari halaman pertama sampai 10 halaman. Baru 10 halaman antum enggak mampu. Tapi kenapa orang-orang Islam ini, termasuk yang dari kafir seperti saya ini, hafal isi Al-Quran? Oh, ini umat Muhammad, umat hafalan. Ya memang betul, karena hanya orang cerdas yang bisa mendapatkan hidayah. Coba lihat di Amerika, ahli matematika, matematikawan, fisikawan, astronom, astronot, medis, para medik, masuk Islam karena kecerdasan pikiran. Yang murtad cuma dua persoalan, kalau nggak goblok perut kosong. Innalillahi. Itulah sebabnya saya pikir orang Ustaz Jaya masuk Islam jadi lemah. Hei kawan, ibu bapak dapat Islam belum pernah dicaci maki. Ibu bapak mendapatkan Islam berani keluar ke sana kemari karena tak punya musuh. Ibu bapak enak dapatkan Islam, makan di warung aman. Saya suami istri dapatkan Islam ini,
dimusuhi, dibenci, dicaci maki, bahkan dikutuk-kutuk oleh orang-orang kafir. Di luar sana pun mata saya ini bukan cuma dua di depan, di belakang ada dua, di samping kiri kanan ada dua, di atas pun ada dua. Jadi kami ini ibu bapak pegang Islam ini dengan ancaman yang luar biasa. Apa pernah kami kecut dan tawar hati takut? Di atas feri kami menyeberang. Saya bawa mobil keliling Indonesia. Kemarin kami pulang dari Makassar. Tahun lalu kami ceramah di Makassar bulan Syawal. 35 jam dari Surabaya menyeberang ke Makassar. Di atas feri itu bukan orang Islam semua. Apa pernah saya pakai penyamaran, pakai topi-topi besar? Enggak, saya begini aja, tampil kosong, enggak pernah ada pakai pengawal. Dari Merak ke Bakauni bertiga di atas feri, foto-foto di atas feri. Yang lihat saya Muslim sama kafir. Kalau yang datang senyum-senyum, oh berarti saudara. Kalau yang datang agak keras mukanya, oh sudah ini kap, bukan mus, kap. Ada juga yang baru, munafikun. Itu juga jadi musuh. Itu. Kalau saya kemana-mana mereka pantau terus. Jadi ibu bapak, siapa kita ini yang paling beriman? Ibu bapak dapat iman karena dijamin hidup aman, tinggal di Riau sini mayoritas Muslim. Jadi jangan ibu bapak, jangan menyepelekan orang yang mendapat hidayah. Bukan kecil perjuangan kami dalam memperjuangkan Islam ini, insyaallah. Tapi kami tidak minta macam-macam sama ibu bapak, cukup doa. Karena kami tidak suka mengandalkan kekuatan manusia. Kami bersandar, bergantung hanya kepada Allah. Itu prinsip. Bangun prinsip ini. Lihat keterpurukan yang terjadi di negara kita. Doa kita. Kalah sama siapa? Kalah sama Pak Amin Rais. Itu orang tua, berani. Umurnya sudah mau 80 tahun. Coba perhatikan Amin Rais bicara. Kami adalah orang-orang yang menggunakan politik identitas. Partai Islam lain berani enggak? Tunggu dulu. Partai Islam lain berani enggak? Ini yang baru mencalonkan salah satu pendukung capres langsung lompat ke sana. Rumah besar P3. Rumah besar katanya. Rumah besar. Ibu bapak ada nggak di rumah besar itu? Saya nggak mau ke rumah besar itu. Saya langsung ke Mekah saja. Udah betul-betul benar-benar rumah besar. Langsung lompat ke sana, gabung dengan kelompok munafik dan kafir. Amin Rais berdiri, dan anak buahnya. Kami orang-orang yang menegakkan politik identitas. Itu baru laki-laki. Itu baru Islam. Saya cuma nonton di televisi. Ini dia. Ini baru kawan. Oh iya, tapi lain-lain kan munafik. Kita bukan minta dipuji orang, tapi kita sayang kepada anak cucu kita, terutama tegaknya agama ini. Allahu Akbar. Mesti begitu, berdiri sebagai laki-laki, apalagi pendakwah. Nggak usah pakai singgung-singgung, hantam di depan seperti Pak Amin Rais. Kalah kita sama Pak Amin. Itu profesor yang outputnya Amerika, cerdas. Begitu orang Islam, cerdas, pintar, clever, smart, dan kedua paham betul cinta kepada agama. Amin Rais. Itu. Makanya saya bilang, kalau sampai kali ini kita gagal memperjuangkan kandidat kita, nanti orang-orang ini yang suka-suka fitnah-fitnah Anies Baswedan. Tadinya saya ini pendukung berat Prabowo, fanatis pendukung Prabowo. Tapi saya lihat-lihat, ada Abu Jongos dengan Prabowo. Iya, berubah pikiran saya. Satu itu, tadinya saya pendukung Prabowo. Lihat di TV One, oh rupa-rupanya salah satu tim pemenang Prabowo, Abu Jongos. Ini Abu Janda punya otak miring, iblis komunis semua itu. Denny Siregar, Abu Janda, si siapa itu? Armando yang kemarin tinggal cara sempak dipukul orang. Coba negara ini tangkap orang-orang itu, termasuk Panji Gumilang, tangkap,
bawa ke penjara, mau lihat di dalam penjara berani atau tidak. Insya Allah. Tanya Mabes Polri, apa kata Mabes Polri? Ustadz jangan buat kelahi. Yang paling ditakuti di dalam cuma 2 orang kami, saya dan Jenderal Napoleon Bonaparte. Nah, pada senyum di dalam. Makanya orang-orang kafir dalam penjara bujuk sama saya, kasih makanan itu. Jadi fitnah di luar. Memang di dalam penjara tak boleh berkelahi, apalagi mereka mau masuk Islam. Kalau dari luar singa, sampai di penjara singa. Jangan di penjara. Allahu Akbar. Mental penting, iman penting, tapi lebih utama adalah mental. Pejuang kalau mental kerupuk itu cuma diremas begini, habis kerupuk itu. Dan memang banyak mental pengecut. Baru tahu saya. Kalau Habib Rizik memang belum bergerak, karena saya tahu kita satu penjara, Habib mana juga bebas bersyarat. Nanti Juni 2024 baru bebas itu, dilepaskan bersyarat. Nah kalau kita mau bersyarat atau tidak, yang namanya kita dari kafir, cari muka kepada Allah supaya matinya enak ke sana begitu, wafat. Kita bela agama, amal juga sudah payah begini. Amal payah, banyak berbuat dosa di masa jahiliyah, di masa kafir, menolak beriman kepada Allah, menolak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendapatkan Islam, bayarnya tidak mudah, kesana kemari berkeliling berdakwah. Itu yang kami cari, amal pahala di hadapan Allah. Kami sendiri kemana-mana, nggak pernah berubah saya. Camat kemarin ketemu saya di Siak Masjid Al-Fatah. Ustadz bawa mobil kan? Iya. Andai saya ada manajemen yang ngatur-ngatur, bagaimana dakwah Ustadz dulu tahun 2008? Katanya bawa mobil. Sampai sekarang manusia itu dipegang dan dia punya lidah. Karena lidah manusia itu cuma satu, bukan lidah bercabang begini, lidah ular. Nah pejabat-pejabat kita itu kebanyakan lidah ular bercabang begini. Dari ngomong tidak, besok lakukan. Dari ngomong tidak, besok lakukan. Cawe-cawe. Itu dia. Lidah ular semua. Kita jangan diam dengan kehidupan. Nanti akan malu mereka kalau sudah masuk ke debat terbuka 3 kandidat presiden. Nggak perlu kita jelekkan Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ini putra-putra terbaik bangsa, ada 3. Prabowo, Ganjar, Anies. Baik semua. Tapi kita orang Islam cari mana yang amanah, mana yang jujur, mana yang is the best. Baik, yang terbaik daripada yang baik. Siapa dia? Orang pintar, cerdas, memiliki rekam jejak akademik yang jelas. Anies Bas. Takut. Tiada intel Ustaz, intel kah, untul kah, antil. Nah. Dia kan sudah banyak berkomentar di sini. Bahkan ada pemuda kurang ajar itu, ada pemuda di TikTok yang kurang ajar. Dia bilang apa? Anies, kalau sampai kamu menang, saya makan kotoranmu 1 sendok. Ada itu kurang ajar itu. Bahkan spanduk yang dijawab dibakar 20 baliho. Tadinya saya tidak simpati. Kalau diam kita ini setan yang bisu kita. Kita harus turun memperjuangkan tanpa harus menjelekkan kandidat lain. Kalau yang tersinggung pulang itu tersinggung, sudah pulang sudah. Tidak peduli kita. Kalau manusia itu biasakan kalau A, B, jangan cepat berubah. Dia nggak tahu selama ini. Oh, Ustadz Yahya sudah lembek, sudah pelan-pelan muncul di podcastnya Deddy Corbuzier. Ustadz Yahya agaknya sudah pelan. Antum belum tahu soal munafik, belum tahu bohong, belum tahu segala tipuan kafir. Anak dari sana tahu persis bagaimana tipuan mereka. Kita tipu juga mereka. Begitu. Jadi ini permainan ini hanya orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah. Ini yang bisa menjalankan dakwah. Makanya saya sebenarnya sudah selesai, sudah mati saya kemarin, sudah tewas. Badan saya kurus sekali keluar penjara. Allah masih berikan umur, bahkan mengidap penyakit jantung. Sampai sekarang ada lagi jantung sehat
walafiat, baku pukul di luar sana pun jadi. Kafir terus berpikir, hidup lagi tuh Yahya itu. Mulai lagi dia ceramah-ceramah. Bukan cuma kafir yang jengkel, munafik juga jengkel. Munafik, dan ada satu yang suka ngomong sama saya. Di Pekanbaru ini kalau nggak salah, ini rekaman begini. Ustadz Yahya katanya mengatakan main kartu dengan Habib Rizik. Munafik, mengaku pejuang, hidup di dalam kita. Makanya kita kemarin perjuangkan Prabowo, kita kalah. Kenapa? Karena banyak munafik di dalam kita. Nggak jujur, berani kalau banyak orang bela, tapi kalau sendiri seperti anjing ekornya masuk ke dalam. Takbir di luar sana, musuhnya bukan kafir, musuhnya bukan munafik, musuhnya sama-sama pakai baret dua-dua, baku hantam di tengah jalan. Kafir tepuk tangan di gereja, haleluya. Muslim dengan muslim berkelahi. Ini dia fitnah saya. Ustadz Yahya katanya ngomong main kartu dengan Habib Rizik. Munafik, bagaimana saya mau main kartu? Ustadz Haris, Habib Ali, Irjen Napoleon Bonaparte dan saya satu blok pidana umum. Di sana itu blok narkoba, jauh dari tempat kami, tempatnya Habib Rizik yang dijaga terus oleh Brimob Gegana. Jadi bagaimana mungkin kita mau main kartu beliau di jauh sana? Ini dia. Makanya kemarin ada 2 orang mau telepon saya, Ustaz, ayo kita ngopi-ngopi di sini. Saya bilang ngopi-ngopi apa? Ngopi di sini Ustaz, di warung. Bukan ngopi, kalian munafik. Nanti kalian rekam saya, kalian fitnah saya di video-video. Jadi saya agak hati-hati sekarang. Kalau ada yang panggil mau ngopi apa, stop. Iya, nanti karang-karang cerita begitu. Mesti hati-hati. Lebih baik diam di hotel, stay, banyak membaca Quran, mengaji, atau baca-baca hadis. Itu lebih penting daripada ngumpul-ngumpul. Karena manusia munafik tersebar di mana-mana. Penjilat, penguasa, takut mati, takut susah. Ini dia. Saya lebih mati lapar, mati miskin malarat daripada menjilat kepada penjilat. Lebih baik mati miskin saya. Saya bilang bini anak, kita jalankan saja dakwah ini dengan ikhlas. Ibu bapak, saya kemana-mana, tanya saja semua masjid-masjid, berapa puluh juta mereka bayar saya. Enggak ada pakai manajemen kan. Orang kasih untuk bayar anak sekolah saya kuliah, anak di pesantren saya, alhamdulillah. Karena anak-anak saya tidak memalukan. Setiap kali terima raport, bahkan yang wisuda kemarin pun cum laude. Yang di pesantren juara 1 dai cilik. Jadi kami ku anfusakum wa ahlikum naro. Dakwah dan anak-anak berhasil. Lindungi anak kita, lindungi keluarga kita dari api neraka. Jadi kami masuk Islam, berdakwah, kami terus pantau keluarga kita, jaga hati kita, jaga kehidupan kita. Awas, sikap pengecut bukanlah milik orang Islam, apalagi sebagai pendakwah. Maksud saya, ini ustadz-ustadz yang ada ini yang sudah nasional, berdirilah satu komando kita. Jangan cuma nunggu Habibana, jangan serahkan semua kepada Habib Rizik, kasihan beliau. Nah kita yang sudah dewasa, berdiri, tegak kita berdiri, bicara, nggak perlu demo, nggak perlu kita demo, tapi kita satu komando dalam dakwah. Bagaimana mungkin ulama mau menegakkan? Semua ulama sekarang dipecah belah, dihancurkan satu persatu. Nah ini rezim cuma diam-diam, termasuk Panji Gumilang. Kita doakan supaya iblis tua yang di apa ini namanya Indramayu, dosennya, rektornya Taipudin itu sama-sama dari pesantren Az-Zaitun. Mereka itu orang-orang yang sudah banyak terlibat, bahkan berzina pun sudah bisa dilakukan di dalam pesantren. Rusak anak cucu kita. Ibu bapak kalau yang punya anak di pesantren Az-Zaitun, tarik kembali. Banyak pesantren yang amanah di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, memupuk kesadaran kita. Tantangan tauhid ini bergantung pada diri kita. Apa kita kuat dengan pemahaman kita terhadap tauhid agama ini. Insya Allah di lain waktu kita bisa jumpa kembali. Dan saya tengah mempersiapkan diri untuk kembali ke Siak, karena masih ada jadwal di Siak, di Kabupaten Kecamatan
Bendang Hilir. Mudah-mudahan di lain waktu ibu bapak bisa jumpa dengan kita. Saya kira ini ibu bapak yang bisa kami sampaikan. Nanti yang ingin melihat pengalaman hidup saya, ada buku saya yang terakhir kemarin saya tulis di penjara, judulnya Munafik. Silakan ambil buku ini, karena buku ini bagi yang berminat ya, untuk membantu perjalanan kami berdakwah ke sana kemari dari buku ini. Jadi ada buku Kebenaran Islam menurut mantan pendeta dan Munafik. Ada istri saya yang akan melayaninya. Itu aja yang kami bawa untuk membantu perjalanan bensin kami, penginapan kami kemana-mana. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.